Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Saya diberkati. Haleluya, puji Tuhan. Syukuri pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini. Kita dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelumnya kita akan satu hati, kita akan satu doa sejenak. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa atas setiap berkat-Mu Tuhan. Jikalau pada pagi hari ini Tuhan, kami dapat berkumpul di tempat ini ya Bapa. Kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami akan naikkan pujian kami ya Bapa. Kami naikkan doa-doa kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami awali ibadah pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian yang mengatakan, Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku, kau tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Sekali lagi kita katakan, Kau Tuhan penolong. Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan berharapanku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku.
untuk memimpin kita dalam doa syukur. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Bapak terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pagi yang indah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan kami boleh menikmati pagi yang luar biasa. Kami datang ke tempat ini Bapak. Kami ingin bertemu muka, bertatap muka dengan Engkau Tuhan. Yesus, kami bawa setiap beban kami taruh di kayu salib-Mu Tuhan. Supaya sungguh-sungguh Tuhan, kami boleh layak untuk datang menghadap hadirat-Mu. Bapa, biarlah setiap penyembahan kami, setiap pujian kami ini Bapa, boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan Engkau. Karena ini adalah ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Bapa, sebab Engkau layak Tuhan. Engkau yang layak menerima setiap pujian kami Bapa. Dan hanya Engkau saja Bapa, Allah kami yang patut dipuji, disembah dan dimuliakan. Yesus terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur atas setiap keadaan yang kami alami sampai detik ini Bapa. Semuanya Bapa karena Engkau ada bersama dengan kami. Apapun yang kami lewati Tuhan, kami tidak perlu khawatir. Kami tidak perlu takut karena Engkau ada bersama dengan kami. Yesus terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus atas setiap anugerah-Mu yang Engkau berikan buat kami Tuhan. Kami mau kembalikan kepada Engkau Tuhan. Kami mau lebih lagi memuji Engkau Tuhan. Memberikan yang terbaik buat Engkau Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Inilah ucapan syukur kami Bapa, melalui pujian dan penyembahan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya Yesus. Amin. Terima kasih. Masih siap untuk puji dan memuliakan nama Tuhan? Amin. Haleluya. Kita akan pujian yang menyatakan terpujilah namamu Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Jemaat untuk bangkit berdiri. Pujilah namamu Tuhan. Kuat dan
tempat bagi Bapak Ibu yang ingin menceritakan cinta kasih Tuhan. Silakan duduk kembali. Waktu dan tempat saya persilakan bagi yang ingin menceritakan cinta kasih Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan. Saya mau menyaksikan cinta kasih Tuhan yang terjadi dalam kehidupan saya pada akhir-akhir ini. Sebenarnya kalau kita mau menceritakan tentang kasih Tuhan buat kita, enggak terbatas. Setiap detik, setiap waktu Tuhan itu bekerja ajaib, bekerja luar biasa buat kita. Tapi pada pagi hari ini kami izinkan saya untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan, apa yang Tuhan buat di dalam hidup saya yang kadang saya nggak ngerti. Kenapa kok bisa seperti ini? Kenapa kok bisa sampai saat ini begitu? Saya mau bersaksi tentang 1 tahun yang lalu waktu saya berawal dari saya datang kepada Bapak Ibu Pendeta, saya minta doa karena beberapa waktu yang lalu saya ditelepon oleh lembaga dinas dan beberapa teman-teman untuk saya memegang TK di Karangbendo. Waktu telepon pertama saya bilang saya nggak mau. Saya nggak mau itu bukan saya nggak bisa atau gimana, tetapi saya tahu kapasitas saya itu bagaimana. Saya itu bukan guru kok pegang sekolah, kan aneh gitu ya. Terus telepon kedua, telepon lagi untuk meminta saya minta tolong karena apa? Karena TK kita itu, TK negeri terutama dan yayasan pemerintah itu sekarang itu kebanyakan sudah mati gitu ya, sudah mati, sudah redup dan tidak ada yang menolong gitu. Terus beliau bilang kalau kamu pasti mampu. Sekali lagi saya katakan saya nggak mau, bukan saya nggak mau, tetapi saya tahu kapasitas saya nggak bisa untuk pegang lembaga. Kalau mengajar kalau anak-anak kita biasa di sekolah minggu, apa yang kita ajarkan kepada anak-anak setelah dari rumah terus sampai sekolah minggu itu seperti itu yang saya bisa. Terus habis itu telepon ketiga itu adalah mereka sama-sama teleponnya, sama-sama jadi dikonfirm gitu dari dinas, dari lembaga, dari beberapa teman guru meminta saya untuk datang saja ke lembaga dulu ketemu dengan kita. Akhirnya ya udah saya datang aja, tapi sebelum saya datang karena saya nggak enak, beberapa kali ditelepon kok saya menolak gitu. Jadi malamnya saya datang ke Pak Gali, mungkin masih ingat. Jadi datang ke Bapak sama Ibu, Pak saya nggak tahu apa yang terjadi besok, tetapi saya minta doa kalau memang Tuhan kasih saya tempat di situ, saya tahu bahwa Tuhan pasti punya maksud. Kalau enggak, besok saya akan pulang kembali dan saya tidak akan pegang di situ. Akhirnya Bapak dan Ibu juga menguatkan saya, nggak ada yang mustahil, datang saja karena kalau Tuhan kita sudah bekerja, pasti semuanya akan baik-baik saja. Dan kami mantep. Jujur saya mengajak Mika karena untuk kedepannya itu masih banyak dan bagus untuk masa depan dia. Tapi kalau saya kan umur saya sudah segini, itu ada batasan gitu. Kalau kita mau jadi guru pegawai negeri atau guru tidak tetap atau apapun itu ada batasannya. Jadi saya mengajak Mika supaya kilo. Saya satu juga kilo, anakku kilo, dia yang mungkin lebih bisa memegang. Sesampainya di sana besok paginya itu ternyata kita semua sudah berkumpul, beberapa ada pengawas, ada dari lembaga, tetapi nggak ada yang dari dinas dan ada orang tua wali murid. Sampai di situ
saya tuh bingung. Karena apa? Karena langsung serah terima gitu loh. Langsung serah terima dari kepala sekolah ke saya. Loh, kok ujuk-ujuk saya dari kepala sekolah, ini aneh apa enggak ya? Saya itu enggak guru loh, bukan guru loh, enggak ada sertifikat apapun. Saya suruh pegang dan saya langsung ditaruh di kepala sekolah. Akhirnya saya dengan kebingungan saya, jadinya guru di situ itu TK-nya itu sangat memprihatinkan karena nggak ada gurunya. Ada 3 murid tapi 1 saja yang sudah masuk Dapodik. Jadi 2 ini, dan kalau kita melihat desa Ponggok ini adalah bukan desa terpencil. Tetapi di sana itu saya melihatnya itu daerahnya kok ada ya Ponggok itu kayak begini gitu ya. Sekolah mereka bertiga itu kayak anak di pedalaman itu. Nggak pakai sepatu atau sepatunya yang dua-duanya masih mangap-mangap kayak gitu, kayak dulu zaman dulu gitu. Tapi itulah yang menggugah hati saya. Kayak begini ya, ini anak kasihan gitu loh. Ini ada anak-anak, ada murid-murid tapi nggak ada guru. Terus saya bilang ke awalnya saya masih nego-nego. Oke, saya mengajar, tapi tolong saya nggak mau untuk pegang sekolah ini karena kita tahu kalau pegang sekolah itu ribetnya. Nanti saya harus sekolah lagi, nanti urusan dengan Dapodik, urusan apa itu sangat ribet dan fokusnya tidak ke anak-anak. Jadi saya maunya saya pegang anak-anak tetapi tidak mau pegang sekolah. Jadi supaya anak ini pinter, supaya anak ini saya mau. Tetapi kembali lagi lah, kalau nggak ada yang mengelola, yo mati Bu, kayak gitu. Jadinya ya wes, sebenarnya awalnya saya terpaksa ya. Kalau ada yang lain, oke, sementara saya handle. Tapi kalau ada yang lain, saya minta tolong untuk digantikan. Singkat berjalannya waktu, saya belajar sama Mika, belajar dua-duanya ini bukan guru. Jadi sama-sama belajar, sama-sama. Kalau orang buta menuntun orang buta itu ya begitulah kami. Jadi tapi saya sama Mika itu enggak putus semangat. Tanya setiap kegiatan apa kami hadir. Setiap apa saya langsung ke dinas tanya, Pak ini bagaimana, Pak ini bagaimana. Jadi sampai berjalannya waktu 1 tahun, waktu itu akhir Februari. Jadi 1 tahun lebih 2 bulan sampai saat ini. Dan seiring berjalannya waktu dengan keterbatasan sekolah, kami juga nggak mengira, nggak berpikir, nggak memikirkan itulah. Kemarin waktu Hardiknas, ternyata sekolah kami dinyatakan nomor 1 sekabupaten. Itu adalah platform Merdeka Belajar yang menjadi contoh. Jadi sebenarnya dari ketidakmampuan kami, Tuhan bekerja. Dari ketidakbisaan kami, Tuhan itu taruh di tempat yang jujur di sana itu enggak ada orang Kristen. Kalau tahu kami Kristen itu mereka bilang ya Kristen, seperti itu. Tetapi itu adalah itu menjadi motivasi saya, motivasi Mika supaya mereka lebih mengenal lagi. Dan kalau setiap ada beberapa waktu Natalan saya undang mereka untuk datang. Mereka biasanya pakai hijab ya, ibu-ibunya pakai hijab. Terus saya itu lupa kalau saya itu saya undang semua, tapi mereka datang, tapi saya nggak tahu. Karena apa? Ternyata mereka datang semua dan melepas hijabnya. Jadi saya lupa gitu loh. Jadi waktu itu yang saya ingat anak-anaknya, loh kamu kok di sini? Ibu kemana? Lah ini ibu, ternyata mereka sama orang tuanya. Jadi itu. Jadi terkadang apa yang kita pikirkan itu mustahil, nggak ada yang mustahil buat Tuhan. TK saya itu TK yang kecil, tapi dengan awalnya 1 anak yang masuk Dapodik dan 2 itu belum. Dan sekarang puji Tuhan sudah 11 anak dan ini mau masuk lagi 3 anak. Jadi itu perkembangan luar biasa bagi TK yang negeri, bagi TK Dharma Wanita. Tetapi karena apa? Pada saat ini semuanya masuk di TK Alhidayah, TK apa itu. Jadi memang TK-TK negeri kita sekarang itu memang kalah dengan swasta. Tetapi itulah, kalau kita mau bekerja buat Tuhan, nggak ada yang mustahil. Tuhan bekerja melalui kita dan kita percaya, kerjakan saja. Saya ingat
Pak Kali waktu itu membacakan firman Tuhan buat kami, dan saya masih ingat sekali, dan saya akan membacakannya ulang karena itu menjadi kekuatan saya ketika saya melayani di sana. Saya anggap itu melayani karena dawe Pak Upi tadi, guru kira nek duite gitu Pak. Guru kira nek duite, tetapi sampai sekarang tuh kita nggak kelaparan, kita nggak tahu berkatnya itu dari mana. Lah pegawai negeri kuwi punya mobil apa Pak tadi? Jadi kalau pegawai negeri itu punya mobil itu tanda kutip ya, maaf itu tadi kita sempat ngobrol di belakang sama Pak Upi, ya. Jadi ya itu tadi. Tapi kita percaya, saya percaya Tuhan itu sediakan berkat luar biasa. Saya punya keluarga baru di sana dan mereka juga sekarang tidak anti Kristen karena kalau kalau apa ya? Kalau Bu kapan Natalan lagi, Bu kapan? Ya Natalan sok Desember no, saya bilang gitu. Terus Bu kapan ada kegiatan lagi, diundang lagi gitu. Oh iya, saya bilang gitu. Tapi itulah apa? Semangat saya karena saya anggap itu bukan bekerja tetapi melayani Tuhan. Seperti kembali lagi saya akan membacakan firman yang diberikan Pak Kali waktu itu buat kami sebelum kami berangkat ke sana, itu yang di dalam Kolose 3, mungkin Mbak Nancy bisa tampilkan dalam Kolose 3 ayat 23 dan 24. Mungkin ada sudah hafal karena ayat ini nggak asing sama sekali, sering kita baca. Saya akan membacanya. Kolose 3 ayat 23 dan 24 begini bunyi firman Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Luar biasa ayat ini. Ayat ini menguatkan saya. Upahnya adalah Kristus sudah sediakan buat kita. Jadi pelayanan itu bukan hanya di mimbar, tapi saya merasa di sana adalah Tuhan sudah kasih saya ladang di sana untuk saya melayani di sana di desa yang terpencil, dan sekali lagi firman ini tetap menjadi kekuatan saya di sana walaupun gajinya enggak seberapa, tetapi Tuhan Yesus menyediakan upah yang luar biasa buat kita kalau kita mau melayani segenap hati kita. Dan saya sungguh bersyukur untuk firman yang Tuhan yang Pak Karli berikan buat saya. Itulah dari awal saya melangkah ke sana dan saya tahu ini enggak berhenti sampai di sini. Saya tahu bahwa ada berkat-berkat di belakangnya. Berkat apa? Kita harus menjadi saksi. Kita harus menjadi saksi bukan supaya mereka Kristen, tetapi kita punya juru selamat. Kita punya juru selamat yang kita selamat, kenapa kita enggak bawa semua orang untuk selamat gitu. Jadi apa yang saya perbuat, saya perbuat seperti untuk Tuhan. Sekali lagi saya akan membacakan penghargaan yang diberikan oleh dinas buat sekolah kami. Itu adalah kebanggaan luar biasa bagi Kecamatan Ponggok, karena ini adalah menjadi tombak awal untuk TK-TK yang lain, untuk menjadi contoh bagi TK yang lain. Padahal ini bukan hanya TK, tapi TK, SD, SMP, tetapi TK kami adalah TK yang nomor 1 yang ditunjuk untuk sebagai, saya akan bacakan karena terlalu panjang. Ya. Sekolah dengan penggunaan platform Merdeka Mengajar dalam aksi nyata, asesmen, dan perangkat ajar. Itu adalah penghargaan yang diberikan dinas kepada sekolah kami, itu dari keseluruhan, dan itu memotivasi saya. Mungkin itu hanya selembar kertas, tapi penghargaan itu luar biasa untuk memacu semangat saya juga, Mika, untuk sama-sama kita bekerja di ladangnya Tuhan. Terima kasih, itulah kesaksian
saya mengucapkan terima kasih juga untuk dukungan Bapak Pendeta juga Ibu yang selalu mensupport saya, apapun itu doa-doanya itu saya terima kasih sekali, dan juga jemaat yang selalu mendoakan kita semua, saya terima kasih. Dan terima kasih waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Mungkin masih ada lagi. Baik. Selanjutnya kita akan naikkan doa-doa kita. Saya mohon dengan kasih Kristus Bapak Heru bisa memimpin kita dalam doa. Sebelumnya kita akan pujian yang mengatakan saat keadaan sekelilingku, doa mengubah segala sesuatu. Sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu, doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku, saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasa-Nya, dan setiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu mengalir kemanapun kau mau, tiada yang mustahil di matamu, doa mengubah segala sesuatu. saat keadaan Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu, doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan
Mari kita dudukkan kepala kita. Segala puji, hormat, serta syukur kami naikkan di hadirat-Mu ya Bapa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan kalau kami ada sampai saat ini ya Tuhan. Kalau kami masih bisa beribadah pada pagi ini ya Bapa. Itu karena anugerah-Mu yang luar biasa yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Bukan karena kekuatan kami, tapi karena kasih cinta-Mu kepada kami ya Tuhan. Kau masih memberikan napas kehidupan kepada kami sampai saat ini. Kau masih memberikan kesehatan kepada kami sampai detik ini ya Bapa. Terima kasih buat Tuhan buat waktu-Mu yang Kau beri sampai saat ini kepada kami. Pagi ini kami mau membawa setiap pergumulan kami. Kami mau naikkan setiap syafaat kami. Kami mau membawa setiap beban hidup juga pergumulan gereja kami di hadirat-Mu ya Tuhan. Pagi ini kami membawa doa ya Tuhan untuk setiap kegiatan gereja kami dalam sepekan yang akan kami lalui. Hari Kamis nanti akan ada ibadah padang ya Tuhan. Ya Tuhan terus memberkati panitia yang ada. Memberkati anak-anak yang terlibat dalam pelayanan juga ya Bapa. Kami rindu ya Tuhan. Kami bisa menikmati keindahan ciptaan tangan-Mu. Kami juga boleh beribadah memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Dan biar setiap pujian yang kami naikkan, setiap firman yang didengar ya Bapa, boleh memberkati kami. Juga setiap apa yang kami lakukan di sana ya Bapa, boleh memberkati orang-orang yang di sekitar kami, yang mungkin kebetulan lewat, mendengar setiap pujian yang kami naikkan di hadirat-Mu, mereka terberkati ya Bapa. Terima kasih Bapa, keselamatan kami dalam perjalanan kami dari berangkat sampai pulangnya, Allah juga memimpinnya juga ya Bapa. Kami juga menyerahkan kegiatan gereja kami dalam sepekan, Engkau terus memberkati ya Tuhan. Dalam ibadah-ibadah yang kami lakukan Tuhan, buat iman percaya kami semakin hari semakin dikuatkan ya Bapa. Kami semakin mengenal tentang Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kami semakin cinta kepada Engkau ya Bapa. Bukan rutinitas saja ya Bapa, tapi sungguh dari kerinduan hati kami. Kami mau menyenangkan hati-Mu. Kami mau dibentuk lagi lebih heran lagi ya Bapa. Agar hidup kami lebih baik lagi di hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga rindu ya Tuhan, terus Kau kirimkan jiwa-jiwa yang berani, jiwa-jiwa yang mau ambil bagian dalam pelayanan ya Tuhan. Biarlah Kau terus tambahkan ya Bapa, anak-anak-Mu yang mau ambil bagian dalam pelayanan. Kami bersyukur Tuhan, kalau pada pagi ini, Grace pertama kali bisa memimpin kami dalam ibadah raya ya Tuhan. Ya Engkau terus memperlengkapi, Engkau terus mengurapinya ya Bapa. Sehingga di kesempatan yang lain, Engkau pakai lebih heran lagi dan menjadi berkat bagi seluruh jemaat itu juga ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa ya Tuhan, kegiatan kami dalam 1 tahun juga Engkau terus memberkati. Minggu depan akan acara unduh-unduh, kami akan mengadakan acara KKR. Begitu banyak dana yang kami butuhkan ya Tuhan, acara yang begitu padat ya Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Engkau sumber segala berkat bagi kami. Engkau akan menyediakan berkat-berkat bagi kami, sehingga acara KKR juga boleh berjalan dengan lancar ya Bapak. Kami juga berdoa untuk panitia tahunan yang telah terbentuk ya Bapak. Mereka yang harus memforsir pikiran tenaganya ya Bapak, untuk mencari dana, untuk menyusun acara demi acara ya Bapak. Allah terus juga memberkatinya ya Bapak. Kami yakin dan percaya pengorbanan mereka tidak sia-sia. Engkau telah menjadikan berkat tersendiri bagi mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan, kerinduan kami untuk kelanjutan pembangunan gedung sekolah minggu ya Bapak. Kami bersyukur Tuhan, Kau terus kirimkan dana yang kami butuhkan ya Tuhan. Kalau sampai saat ini kami masih banyak kekurangan, bahkan dana yang kami butuhkan yang telah kami keluarkan saat ini masih mengalami minus ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Allah mencukupkan semuanya ya Bapak, sehingga pembangunan gedung sekolah minggu ini tetap bisa berjalan. Kami bersyukur Tuhan, kalau bagian bawah sudah hampir selesai. Biarlah setelah yang bawah selesai kami bisa melangkah sedikit demi sedikit untuk pembangunan yang gedung atas ya Bapak. Kami yakin dan percaya itu semua boleh terjadi karena campur tangan dari Tuhan saja ya Bapak. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami berdoa juga ya pagi ini ya Tuhan. Kami menyerahkan gembala sidang kami, Bapak Gembala kami dan keluarganya kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Kau terus memberkati kehidupannya, memberikan hikmat kebijaksanaan ya Tuhan. Sehingga hamba-Mu bisa memimpin, bisa membawa seluruh jemaat lebih dekat lagi di hadirat-Mu. Kami berdoa untuk persatuan di antara kami gembala sidang majelis juga jemaat ya Tuhan. Juga panitia tahun yang ada ya Tuhan, bila kami boleh bersatu hati, kami boleh kuat
kasih Yesus terus mempersatukan kami. Kami tidak memikirkan ego kami tidak memikirkan kepentingan pribadi kami, tapi kami mau ya Tuhan, memikirkan untuk kemajuan gereja kami ya Bapa. Terima kasih Bapak, kami berdoa pagi ini ya Tuhan. Saudara kami yang mungkin saat ini tidak bersama dengan kami, yang mungkin saat ini mereka mengalami lemah tubuh ya Tuhan. Kami terus berdoa untuk pemulihan Pak Ikhwan. Kami berdoa untuk Pak Jarwo. Kami berdoa untuk Pak Selamat. Saudara kami yang lainnya Tuhan, yang saat ini mengalami sakit penyakit, yang mengalami lemah tubuh ya Bapak. Kami bersatu bersama seluruh jemaat, kami mohon dihadiran pagi ini ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, pulihkan Tuhan, jamah dan sembuhkan setiap penyakit yang mereka derita ya Bapak. Dokter, obat hanya sebagai perantara saja ya Bapak. Tapi kami satu yang kami percaya, kesembuhan datangnya dari Engkau sendiri ya Yesus. Pemulihan datangnya dari Engkau sendiri ya Bapak. Kami mau dihadirat ya Tuhan. Biarlah saudara kami yang mengalami lemah tubuh pagi ini dijamah oleh Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, mereka yang sakit secara iman rohani mereka ya Tuhan, yang mereka sudah lama meninggalkan Engkau ya Bapa. Ampuni mereka ya Tuhan, mungkin saat ini mereka merasa mampu tidak membutuhkan Engkau. Mungkin mereka saat ini merasa tidak perlu Engkau ya Tuhan. Ampuni mereka ya Bapa. Bawa mereka kembali ke rumah kudus-Mu Tuhan. Bawa mereka kembali bersama-sama dengan kami beribadah, memuji dan menyembah-Mu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa pagi ini ya Tuhan. Pekerjaan seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan, kami mau diberikan Engkau buat berhasil ya Tuhan. Baik itu setiap sawah, setiap ladang yang mereka kelola ya Tuhan. Setiap ternak-ternak yang mereka miliki ya Bapa. Setiap toko dagangan yang mereka miliki juga ya Bapa. Setiap mereka yang pensiunan ya Bapa. Mereka yang bekerja mengandalkan kekuatan tubuh mereka Tuhan. Allah terus memberkatinya ya Bapa. Dalam mulai pekerjaan itu ya Bapa. Sumber berkat terus Kau curahkan bagi mereka. Sehingga mereka bisa mencukupi kebutuhan keluarga mereka masing-masing ya Tuhan. Anak, istri, cucu mereka tidak sampai kekurangan, tidak sampai meminta-minta. Tapi mereka berkelimpahan berkat dari surga ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Berdoa juga mereka yang bekerja di luar kota, luar pulau, bahkan luar negeri sekalipun. Allah juga terus memberkatinya ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami berdoa anak-anak kami yang sekolah. Baik itu dari tingkat terendah, dari tingkat TK, mereka yang sudah di SD, SMP, SMA, bahkan mereka yang sekolah ya Bapa. Allah terus memberkatinya ya Tuhan. Studi mereka Allah terus memberikan hikmat, kebijaksanaan, kepintaran kepada mereka ya Tuhan. Sehingga anak-anak kami ya Bapa, anak yang Kau buat beda dari antara orang-orang yang belum mengenal Kau ya Bapa. Setiap langkah hidup mereka kami juga terus dukung dalam doa ya Tuhan. Setiap pergaulan mereka ya Tuhan, Allah juga terus memimpinnya ya Bapa. Sehingga kalau mereka mau melangkah menjauh daripada Engkau, mereka mau berjalan melenceng di ajaran yang telah Kau tetapkan Tuhan, Roh Kudus terus mengingatkan mereka sehingga mereka kembali ke jalan Tuhan, kembali ke jalan aturan yang telah Kau ajarkan kepada mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dalam masa depan yang cerah, masa depan yang indah Kau berikan kepada mereka ya Tuhan. Pagi ini kami juga berdoa ya Tuhan, anak-anak-Mu yang sudah waktunya mereka mendapatkan pasangan hidup ya Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu, terus memberikan yang terbaik yang sepadan pada mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, mereka yang merindukan pekerjaan, kami berserah di hadirat-Mu, Kau juga memberikan yang terbaik. Waktu Tuhan itu yang terbaik bagi mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Pagi ini kami berdoa ya Tuhan, seluruh jemaat yang hadir pada pagi ini kiranya Allah terus memberkatinya ya Tuhan. Kami tidak tahu apa yang jadi beban persoalan mereka, kami tidak tahu apa yang jadi pergumulan mereka pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Tapi Engkau telah mengetahui hati kami masing-masing, Engkau telah mengetahui pribadi kami masing-masing ya Tuhan. Bila kami pulang nanti dari tempat ini ya Tuhan, kami pulang dengan damai dan berkat dan sukacita dari surga ya Bapa. Apa yang kami rindukan, apa yang kami pergulung, Engkau telah mendengar dan melihat
pribadi lepas pribadi kami ya Tuhan. Engkau akan memberikan yang terbaik kepada kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa bagi ini ya Tuhan. Untuk bangsa dan negara kami juga. Kami bersyukur Tuhan, kami telah mendapatkan pemimpin yang baru, presiden yang baru ya Tuhan. Kiranya presiden yang telah terpilih ini nanti ya Tuhan bisa melanjutkan kepemimpinan Bapak Presiden yang lama dengan baik. Bahkan kami rindu ya Tuhan bisa lebih baik lagi ya Bapak untuk kemajuan bangsa dan negara kami, persatuan bangsa dan negara kami ya Bapak. Biarlah seluruh rakyat Indonesia juga bisa mendukungnya ya Tuhan. Bisa terus mendukung pemerintahan yang baru ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami berdoa untuk seluruh keamanan yang kami juga serahkan dalam tangan kasih-Mu. Aparat TNI juga Polri juga terus memberkatinya ya Bapak. Pemimpin kami yang sampai terendah di tingkat RT RW kami juga serahkan dalam tangan kasih-Mu Yesus. Kau juga terus memberkati keamanan, keutuhan bangsa dan negara kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Roh Kudus. Pagi ini kami juga berdoa ya Tuhan. Persembahan yang telah kami berikan di hadirat ya Tuhan, sebagai rasa ucapan syukur kami. Karena Engkau begitu baik ya Tuhan, telah memberkati dalam kehidupan kami. Berkat yang melimpah dalam kehidupan kami ya Tuhan. Pagi ini kami telah membawa korban syukur kami. Kami mengembalikan korban syukur kami ya Tuhan. Biar persembahan ini juga bisa dipakai untuk memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi di gereja kami. Persembahan bisa dipakai untuk kebutuhan gereja kami ya Bapak. Dan kami juga berdoa terus untuk persepuluhan yang kami berikan di hadirat-Mu ya Tuhan. Kami ajari kami itu selalu taat setia. Memberikan persepuluhan kami di hadirat-Mu ya Tuhan. Sebagai rasa dan kewajiban kami, tanggung jawab kami ya Tuhan. Melalui persepuluhan yang telah Kau ajarkan kepada kami. Dan kami percaya ya Bapak. Di saat kami memberikan persepuluhan di hadirat-Mu ya Tuhan. Kami tidak akan kekurangan ya Tuhan. Ada janji-Mu pintu berkat dari surga bagi kami ya Tuhan. Kau curahkan bagi kami berkat dari surga ya Tuhan. Di saat kami memberikan persepuluhan ya Tuhan, kami tidak akan sampai kekurangan, tapi kami akan mendapatkan berlimpah berkat. Itu janji yang kami pegang ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk persembahan pembangunan ya Tuhan, kami juga serahkan dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami berdoa untuk berkat yang masih tersisa di dalam tangan kami. Berikan hikmat kepada kami, sehingga kami bisa mengatur berkat itu dengan sebaik-baiknya. Sehingga berkat yang masih tersisa ya Bapak, bisa kami gunakan untuk kebutuhan kami lepas hari kami ya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Inilah syafaat kami yang kami bisa bawa dalam doa di hadirat-Mu. Masih banyak pokok doa yang belum kami naikkan ya Tuhan. Tapi Engkau telah mengetahui hati kami. Engkau telah mengetahui apa yang kami perlukan, apa yang kami rindukan. Kami bawa semua dalam tangan kasih-Mu Yesus. Tangannya penuh kuasa, tangannya kudus penuh kekudusan ya Bapak. Terima kasih Yesus, di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Heru. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Sebelumnya kita angkat pujian yang mengatakan firman jadi manusia. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepenyaanmu. Firman jadi manusia. Firman jadi manusia, diam di antara kita.
Bapa Surgawi yang kami kenal, kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mengucap syukur atas segala berkat kemurahan-Mu yang luar biasa. Engkau telah menghadirkan kami di gereja ini untuk mendengar, memuji, memuliakan nama Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan jemaat-Mu di tangan kuasa-Mu. Berkati seluruh jemaat-Mu, segala aktivitas, segala kegiatannya Tuhan berkati. Juga kami serahkan Pak Khalid di keluarga. Kiranya Tuhan Engkau memberkati pelayanan Pak Khalid di gereja ini. Sehingga tambah hari, tambah jemaat. Terima kasih ya Tuhan. Mohon pengampunan atas segala dosa dan kekurangan kami. Kami menyadari hidup kami dari debu tanah. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Ya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Yang tahun saya enggak kesini, kangen Pak. Kangen sama jemaat di sini. Jemaat sini luar biasa. Sekarang kursi-kursi ini sudah penuh. Sudah penuh, luar biasa. Saat saya melayani di Cangkring, di Pak Dedi, saya teringat Pak Kali sering mengupload foto. Ada ibu, saya enggak, ini siapa ya? Ternyata saya enggak diundang Pak. Saya enggak diundang. Akhirnya memberanikan setelah khotbah di sana saya mampir ke sini. Ngomong-ngomong, ya diberi kesempatan Pak Kali tanggal 5 ini. Puji Tuhan, buat kami adalah berkat. Berkat buat kami. Sampai bulan Juni sudah terpasang jadwal yang begitu padat. Tidak hanya dimunasi satu gereja GKIN saja, tapi berbagai macam jenis gereja. Kami tidak memandang gereja, tapi kami memandang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya Bapak Ibu. Ya tadi saya teringat Bu Valerie Indah. Ya, ini sahabat FB saya. Saya selalu memantau. Ya. Cerita kesaksiannya kok hampir sama dengan saya. Maka di dalam Kolose pasal 3 ayat 23 lagi, lakukanlah seperti untuk kemuliaan Tuhan. Lakukanlah segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian kita lihat surat Efesus pasal 5 ayat 15, 16, 17. Surat Efesus pasal 5, 15, 16, 17. 15 saya yang bacakan, 16 Bapak Ibu sekalian. Amin. 15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. 16. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, surat Efesus ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Karena jemaat di sana sudah banyak mengalami penyimpangan-penyimpangan, maka surat ini dituliskan untuk memotivasi jemaat di sana agar kembali kepada tatanan aturan firman Tuhan. Ayat 15 dikatakan, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Bapak Ibu, Bapak bisa mengkoreksi hidup kita ini bagaimana? Sepanjang kehidupan kita ini bagaimana? Apakah selalu kita seturut dengan firman Tuhan? Atau bukan kita di gereja tetapi roh jiwa kita di luar Kristus? Banyak penyimpangan-penyimpangan di dalam kehidupan
anak-anak Tuhan. Apalagi tetangga sebelah, walaupun batuknya gosong dua, korupsi tetap oke. Tapi takutnya sama makanan. Takutnya sama makanan. Sama babi, haram. Sama uang, halal. Sama wanita, halal. Kami mendengar berita di Blitar ini ada tukar pasangan Pak Iya. Luar biasa dunia ini. Di Jombang juga demikian. Seharusnya sebagai orang beriman menjadi teladan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu bisa menjadi teladan di dalam kehidupan. Ingat Bapak, dalam surat Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 7. Kolose pasal 2 6 sampai 7. Pertama, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saat saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dosa saudara diampuni. Nama saudara sudah dicatat di sorga. Hendaklah kamu tetap di dalam Dia. Artinya komitmen kita sebagai orang-orang tebusan harus tetap berpegang teguh pada kebenaran firman-Nya. Kita harus tetap teguh. Tidak boleh di luar len Tuhan. Kalau saya melihat Bu Valerina tadi kekuatan dengan mulai ngerintis dari bawah ya Ibu, ya, sama dengan kami Pak. Artinya tetap di dalam Yesus berarti kita punya komitmen, integritas kita. Bukan saja kepada pimpinan atau kepala sekolah, tetapi kepada Allah. Integritas kita dipertaruhkan. Mohon maaf, saya katakan, saya pensiun di apa ya Pak ya? Di istilahnya dipanggil ke depan, di depan forum guru-guru, dipuja-puji dan sebagainya. Saya malah tidak senang Pak. Saat saya diberi kesempatan untuk berbicara depan, sekali lagi saya mohon maaf. Kritiklah saya. Kritiklah saya sepanjang saudara dan saya bergaul. Apa kekurangan saya? Sampaikan. Saya akan perbaiki. Jangan katakan kelebihan saya. Yang kedua, kalau Bapak Ibu sekalian, saya punya hutang sampai detik ini mau lepas dari SMA Negeri 1 Kediri, silakan maju ke depan, saya kembalikan 2 kali lipat. Tidak ada Pak. Yang ketiga, ada Bapak Kepala Sekolah, ada pengawas, saya katakan, kalau saya makan uang negara, memanipulasi uang negara, silakan. Buktikan pada saya, akan saya ganti 2 kalinya. Sebelum saya mengakhiri pensiun saya. Jadi sebagai anak-anak Tuhan kita harus punya komitmen yang kuat. Integritas kita yang kuat. Jangan tubuh kita di dalam gereja, tapi roh jiwa kita di luar. Di gereja kita sebagai anak Tuhan senyum-senyum dan sebagainya. Di luar gereja ngerasani anggota gerejanya, ngerasani pendetanya. Ini tidak benar Bapak. Berarti kehidupan kita sudah harus diperhatikan tadi. Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal. Orang bebal itu apa Pak? Orang bebal? Dablek, ya.
Kalau bahasa Surabaya ini mokong lah. Ya betul. Jadi dikandani ora kenek, dituturi ora mempan. Ini orang bebal. Jangan sampai kita menjadi orang bebal. Kita diperbaharui setiap saat oleh firman Tuhan. Setiap saat kita diperbaharui. Tidak ada hidup sebagai anak Tuhan lepas dari masalah. Tidak ada. Tuhan tidak menjamin saudara bebas masalah. Tapi Tuhan mengulurkan tangannya saat saudara menghadapi masalah. Tuhan akan menolong tepat pada waktunya. Jangan dikira Bapak saya berdiri sini tidak ada masalah. Banyak masalah. Banyak masalah. Tetapi bagaimana mengatasi masalah dengan cara-cara Tuhan? Bagaimana mengatasi masalah ini dengan cara Tuhan? Sekarang sudah luar biasa Pak. Anak membunuh orang tua karena minta sesuatu tidak dikabulkan, bunuh. Suami bunuh istrinya, istri bunuh suaminya. Di perumahan Wilis tempat kami itu, suaminya tidur dibakar kasih bensin sama istrinya. Luar biasa. Sudah tidak ada kasih lagi dalam kehidupan sebagai anak-anak Tuhan. Hendaklah kita menghormati orang tua. Janganlah makan kalau kamu tidak bekerja. Bekerja. Untuk bekerja, komitmen kita harus kuat di dalam Tuhan. Ingat di dalam surat Petrus pasal 2, ayat 1 sampai pasal 1, ayat yang ke-5 sampai yang ke-7. Hendaklah kamu menambahkan imanmu kepada kebajikan. Dan menambahkan kebajikan kepada pengetahuan. Jadi anak-anak Tuhan itu harus pengetahuannya luas. Jangan pengetahuan hanya permukaan saja. Persaingan dunia kerja sekarang luar biasa berat Bapak. Anak Tuhan berambisi ingin kerja di sana, ingin kerja, tapi potensinya tidak ada. Kalau saya melihat anak saya melaporkan pada saya, ulangannya dibawa pulang, Pak, ulanganku elek. Berapa, Nduk? Dapat 60. Kenapa? Temanmu baik-baik? Iya. Kamu hanya 60. Apa? Cek dulu pola belajarmu. Koncomu mangan sego, kamu juga mangan sego. Kecuali kalau temanmu makan kroto. Pinter, hebat. Sama-sama makan nasi, harus sama-sama berjuang dengan baik. Kelemahan karena banyak kegiatan. Kegiatan ini dan itu, satu saya biarkan saja. Setelah nilainya kurang baik, maka saya ingatkan dengan ayat tadi. Perhatikan bagaimana kamu hidup. Jadi anak-anak Tuhan harus sukses, berhasil karena Tuhan kita adalah Tuhan yang pemurah. Mau menolong, memberi kesempatan kita. Dan yang terkasih dalam Tuhan. Tetapi seperti orang arif lah, arif pasti bijaksana. Untuk menjadi arif itu tidak mudah Bapak. Tidak mudah. Kita harus mengikuti setiap langkah kita. Betul-betul penyerahan diri totalitas kita kepada Tuhan. Jangan setengah-setengah mengikut Tuhan. Jangan suam-suam kuku. Tapi dalam Wahyu pasal 3 ayat 16, jika engkau suam-suam kuku, maka engkau akan kumutahkan dari mulutku.
luar biasa. Sebagai anak Tuhan, kita harus konsisten. Hari Minggu kebaktian harus datang. Sebanyak firman Tuhan Bapak Ibu pelajari, terapkan dalam hidup, maka berkat itu akan mengiringi Bapak Ibu sekalian. Dan terkasih dalam Tuhan, saya dulu pelayanan ke sini bawa sepeda motor Tosa ya Pak nggih? Iya, Tosa. Jauh dari Kediri, saya berangkat jam 4:30 sampai ke sini. Sekarang sudah Tuhan sediakan 2 mobil untuk saya. Anak-anak saya sudah mobilnya 2 semuanya. Karena semuanya sudah komitmen dengan Tuhan. Bahkan putra kami yang pertama sekarang sering diundang di beberapa perguruan tinggi luar negeri. Belanda, Jerman, Perancis. November yang lalu di Inggris, Pak. Saat di Inggris, dia tidak bilang kalau dia ke Inggris. Pak, ayo sama mama ke Inggris. Tak biayai. Maaf, 3 bulan sebelumnya sudah ada jadwal pelayanan. Kalau saya hanya menyenangkan hati sendiri, menyenangkan diri sendiri, aku pergi aja ke Inggris. Ada yang biayai. Tetapi tanggal itu di bulan November, saya ada jadwal di Kota Madiun di Pak Michel Merno. Saya lebih mementingkan Tuhan saya daripada kesenangan pribadi saya. Saya lebih mementingkan pelayanan daripada hal-hal yang sifatnya materi. Bagi kami, hidup adalah apa Pak ya? Untuk melayani Tuhan. Bapak masih ingat Ibu satu lagu, melayani, melayani, lebih sungguh. Masih hafal Bapak Ibu? Mari kita nyanyikan bersama. 3, 2, 1. Melayani, melayani, lebih sungguh. Melayani, melayani, lebih sungguh. Tuhan mengisulu melayani kepadaku, melayani, melayani, lebih sungguh. Amin. Hati Bapak Ibu didengar Tuhan. Bapak ingin melayani Tuhan dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Saya tidak ada alasan untuk menolak datang kemari. Setiap hamba Tuhan nelpon saya, Pak bisa melayani di sini. Siap. Tak lihat jadwal kosong. Di mana itu Pak? Di Gresik. Kediri Gresik berapa jam Pak? Saya lewat tol Pak. Berangkat jam 4 pagi. Kebaktian jam 6. Loh, sampai teman saya guru agama itu bilang, awakmu sugih lho Pak Pik. Kowe aku yuk ngekei ceramah dek kono nompo amplop. Wah hebat kamu. Amplopku tak tabung di surga. Amplopku tak tabung di surga. Kalau tabung di dunia ini, hangat bisa merusaknya, rayap merusaknya. Saya mencoba menabung Bapak. 3 tahun lalu saya ketipu. 35 juta. Mantan murid saya. Lama enggak ketemu,
ikut dalam grup, ajak bisnis, oke. Dan sebagainya, tak transfer uang 35 juta. Oke Pak, nanti ini jadi dan sebagainya nanti kembali menjadi 45 juta dalam 1 minggu. Oh ya, tak tunggu, ditelepon 1 minggu, enggak ada muncul kan, pret hilang. Ini haruskah saya marah? Tidak. Kalau saya marah-marah, berarti damai sejahtera Tuhan sudah tidak ada dalam hidup saya. Haknya Tuhan untuk mengadili. Saya hanya berdoa, Tuhan berikan mereka jalan yang lurus dan benar. Sebab di dalam firman Tuhan, kalau kamu mencuri, jangan mencuri lagi. Itu bertobat. Jangan tobat kumat, belenger Gusti Allah ya. Ini kita. Kita selalu tegur untuk menjadi orang arif dan bijaksana. Yang ke-16, pergunakan waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Ya. Seberapa besar waktu yang Bapak gunakan untuk membaca, merenungkan firman Tuhan? 1 hari, 1 jam? Ada Bapak? 1 hari 1 jam? Kalau di prosentase berapa Pak? 1/24. Wah, kurang dari 10% Pak ya. Kalau kita ingat Malaki 3:10. Tidak hanya materi 10% itu. Waktu tenaga kita 10% untuk kemuliaan Tuhan. Modalnya 100% dari Tuhan. Tuhan menghendaki 10%. Waktu, danamu, segalanya untuk pekerjaan Tuhan. Berarti kita memperoleh berapa persen Pak? Ya, 100 dikurangi 10, berapa? 90% ya. 90% itu untuk Bapak Ibu gunakan. 10% dikembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Angka 9 itu angka istimewa loh Pak ya. Saya katakan angka istimewa. Ibu-ibu mengandung berapa bulan? Ada 24 bulan? Tidak ada Pak ya. 9 bulan. Angka 9 itu istimewa. Berapapun kali 9, kalau dijumlah 9. 1 kali 9 berapa Bapak? 9. 9 ya. 9 kali 2, 18. Tulisannya 1 dan 8. Dijumlah 9. Matematiknya 100 berarti. Guru. 9 kali 3. 2 tambah 7, 9. Angka kecil, coba angka besar. 9 kali 7. 6 tambah 3, 9. Jadi 90% itu untuk saudara dan saya. 10% kita kembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Kadang 10% masih diembat Pak ya. Waktu kita 10% untuk melayani Tuhan masih diembat juga. Alasan macam-macam. Tuhan aku berikan mobil dan sebagainya. Dikirim Tuhan mobil. Ternyata enggak sampai di gereja Pak. Di tempat rekreasi ya. Saya berkomitmen sama Tuhan. Saat saya nangis Pak. Saya melayani di Lingi Pak. Lingi. Belum ada pendetanya. Sudah ada. Waktu itu belum ada pendetanya. Ya. Berangkat dari rumah jam 4. Belum tahu gerejanya mana. Hanya diberi HP, nomor HP. Jam 4 pagi berangkat. Sampai di hutan.
gas saya copot, tak buntel, sepatu tak buntel, sepeda motoran. Saya ikuti jalan bis dari Blitar ke Malang, pasti lewat Ulinggi, betul. Sampai sana tepat waktu. Tuhan tolong kami. Kalau Tuhan berkenan, berikanlah kami fasilitas untuk melayani Engkau. Sehingga kami tidak kehujanan. Saya pulang, saya tanya istri, tabunganmu berapa? Sekian. Disilisik gitu ke mobil. Akhirnya saya pakai mobil yang kecil itu. 10 tahun, tabunganmu berapa? 250. Kok ini mobil sih? Oh iya, Evalia yang lalu saya pakai. Ada 2. Kita gunakan untuk pelayanan betul, bukan untuk rekreasi. Dari terkasih dalam Tuhan. Yang ke-17, janganlah kamu bodoh lah, inilah. Orang bodoh itu bukan orang yang apa ya, memang karena tidak mau tahu. Sudah firman Tuhan disampaikan, tapi masuk kanan keluar kiri. Kalau masuk kanan keluar bawah, entut Pak namanya Pak. Dan terkasih, kita diharapkan tidak bodoh. Kita tetap menggunakan waktu yang ada. Waktunya 1 hari diberikan 24 jam. 2 jam coba baca untuk Alkitab. Baca, merenungkan, dan melakukan firman itu. Saya percaya kehidupan saudara sejahtera. Seperti dalam Mazmur pasal 1-3 apa? Berbahagialah orang yang tidak duduk di kelompok pencemooh. Dan seterusnya yang ketiga. Tetapi kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Yang merenungkan siang dan malam. Ia seperti tanaman yang ditanam di tepian air. Akarnya meresap. Setiap saat mendapat air kehidupan. Dan pada akhirnya, apapun yang dia lakukan selalu berhasil. Nah, disinilah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin menyeimbangkan kehidupan kita, maka satu konsep yang harus saya sampaikan pada saudara. Di dalam Matius pasal 22, dicatat aja Pak, okay? Matius pasal 22, ayat 37-39, yaitu hukum kasih. Kasihanlah Tuhan Allahmu segenap hatimu, segenap akal budimu, segenap jiwamu. Berarti kita melakukan penyembahan. Bapak Ibu di sini melakukan penyembahan pada Tuhan. Yang kedua, hukum kasih yang kedua, kasihanlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Berarti kita melakukan pelayanan. Seperti adik tadi depan melayani. Pemain musik melayani. Sudah dilakukan. Yang lain, mari kita bersama-sama melayani Tuhan. Melayani sesama. Yang ketiga, amanat agung Tuhan Pak ya. Matius pasal 28 ayat 19-20. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku, berarti penginjilan. Loh, mohon maaf Pak, penginjilan itu berarti orang yang harus sekolah teologi ya? Tidak. Rasul Petrus, apa sekolah sarjana teologi ya saat itu? Tidak. Murid-murid Yesus saat itu, dia hanya penangkap ikan. Tapi ketulusan hatinya diberkati Tuhan. Saudara pun mampu untuk melayani, untuk melakukan penginjilan. Pertama, keluarga, suami atau istri atau anak.
berikut tetangga, ajaklah ke gereja. Hingga dalam 10 tahun, gereja ini sudah punya cabang. Gereja Baptis tempat saya sudah punya buka 2 cabang. 10 tahun buka, berikutnya buka lagi. Memang berat. Membuka cabang itu berat. Tapi itulah untuk melebarkan kerajaan Allah. Baptislah mereka, berarti ada persekutuan seperti ini. Yang terakhir adalah ajarilah mereka melakukan sesuatu. Berarti dididik, dimuridkan. Maka kita tidak boleh bebal. Anak kecil kadang bisa mengajar kita. Kadang orang-orang tua, guru-guru tua itu kalah sama anak-anak yang baru lulus. IT-nya kalah. Dan merasa tua sudah pintar. Tidak. Kalau tidak di-upgrade terus, maka tidak bagus. Puji Tuhan, Bapak Ibu, kiranya renungan pagi ini bisa menguatkan saudara dan saya, sehingga hari bertambah hari, Bapak Ibu bertambah setia kepada Tuhan dan bertambah jemaat di sini. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan. Sebelum saya mengakhiri, saya undang pemain musiknya untuk bermain. Bapak Ibu, saya ajak penyanyi satu lagu, yaitu lagu Jawa ya. Lagunya lupa itu ya. Sajeke kula. Puji Tuhan. Mari kita bersama bangkit berdiri sambil menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Terima kasih.
uripku tansah diberkahi, hatiku ayam tentram, hatiku ayam tentram, kabeh iku Gusti Yesus kang maringi. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun. Baik, kita akan berdoa. Bapa, terima kasih atas nasihat-nasihat dalam kehidupan kami. Dengan firman Tuhan yang kami baca, yang kami dengar hari ini. Bila kami akan terus belajar dan tidak hanya belajar, tetapi kami terapkan dalam kehidupan kami, dan kami percaya dengan janji-Mu kalau kami melakukan firman, maka kami pun akan menikmati hasil dari apa yang kami lakukan. Dan kami percaya apa yang disampaikan hari ini akan jadi berkat bagi kami. Oh, berkati Pak Upe yang sudah melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini, dan kami percaya setiap pergumulan, setiap yang dihadapi, Tuhan juga akan memberikan jalan keluar, dan Tuhan akan terus tambahkan hikmat dan tambahkan pengertian untuk dia, supaya dia juga bisa melayani pekerjaan dimanapun dia dipanggil untuk melayani pekerjaan-Mu. Terima kasih Bapa, dan kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami. Kita akan bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan bersama nama Tuhan kami memuji kebesaran. Sungguh kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan.
berkat penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu kami bisa merasakan hari ini dalam ibadah kami diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Dan kami merasakan dikenyangkan oleh kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya Tuhan, kalau kami sudah dikenyangkan oleh firman Tuhan, berkat Tuhan pun terus ada dalam kehidupan kami. Dan damai sejahtera terus ada dalam kehidupan kami. Dan kami pulang pun dengan rasa sukacita dan damai sejahtera dalam kehidupan kami. Sehingga kami pulang disertai oleh Tuhan dan kami sampai di rumah dalam keadaan selamat, baik yang jauh maupun yang dekat. Demikian juga Pak Upi yang jauh di Kediri juga akan Tuhan antarkan dia, pimpin dia, jagai dia, sehingga sampai di rumah dengan keadaan selamat. Kami percaya Tuhan juga akan memberkati dalam segala hal. Sehingga dalam sepekan kami tidak akan kekurangan, tapi kami dicukupkan oleh Tuhan. Kami diberikan kesehatan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan atas semua itu. Sidang jemaat yang kami kasih. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kemurahan dari cinta kasih dari Yesus Kristus, dan kuat kuasa Roh Kudus memberkati, menyertai mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Silakan dulu sebentar. Amin. Tuhan berkati.